Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, kembali kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada pertolongan. Mari bersama pada malam hari ini kita mau serahkan semuanya. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa, kalau sampai detik ini kami tetap kuat karena kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami. Dan kalaupun Tuhan kami masih menghadapi banyak pergumulan, biar pada malam hari ini Bapa, kami mau serahkan semuanya di bawah kaki-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka hidup kami Tuhan, supaya roh-Mu saja yang bekerja dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hati kami Bapa, bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Kau kuatkan setiap dari kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, jamah setiap dari kami Tuhan. Kalau sampai detik ini kami ada sekali lagi Tuhan, semuanya karena Engkau. Dan biar Tuhan pada malam hari ini hadirat-Mu kembali menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami perlu Engkau, kami perlu Kau Roh Kudus. Jamah setiap kami, jamah hati kami, jamah kami Bapa. Ubahkan Bapa, inilah nama Yesus. Haleluya. Segala Bapa bangan elelamu. Haleluya. 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 Ialah nama elelamu. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus
apa yang menjadi pergumulanmu. Taruh dalam hatimu, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang ada. Bahkan hati yang keras, Roh Kudus sanggup mengubahkan. Hati yang kecewa, Roh Kudus sanggup ubahkan. Hati yang sakit, Roh Kudus jamah dan sembuhkan. Sejenak nyatakan di hadapan Tuhan. Kau jawab kami Tuhan. Kau kuatkan, Kau beri pengharapan, Kau hiburkan Bapa. Haleluya. Shikara Bapa Bakara, Kiara Ramaya Shikana Ramaya. Oh, kasihnya mengalir. Kekuatannya mengalir bersiap dari kita. Haleluya, haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Yes. Allah kita sanggup, Allah kita sanggup. Dia ubahkan segala keadaan. Mari bersama sembah Dia sekali lagi, sembah Dia sekali lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Kau sanggup Bapa, penuhi kami. Harapan dalam hidup kami tidak pernah mengecewakan. Allah yang sanggup, janji mulia dan amin. Ya masyarakat Bapa Bapa, haleluya, haleluya. Ya lama ya Kau kami sembah di tempat tinggi. Kau sanggup ubahkan, Kau sanggup Tuhan. Haleluya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya Bapa. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada saat ini untuk bersama-sama kita boleh belajar akan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan siapkan hati, kita akan berdoa. Mari tengahkan hati siap kita kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, Kau kembali kumpulkan siap kami untuk kami ada di hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau siap untuk menyatakan akan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau rindu untuk menyampaikan segala kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Dan nama berdoa Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah setiap tanah hati kami, tanah hati yang baik ketika firman Tuhan disampaikan bagi setiap kami. Tidak hanya kami dengar, tapi kami sungguh-sungguh boleh mengerti. Bahkan juga boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, bahkan boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang juga memperlengkapi, menyempurnakan. Pengurapan Tuhan ada atasnya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu. Segala pekerjaan roh jahat tidak pernah punya hak bagian tempat atas pemberitaan Tuhan, firman Tuhan pada saat ini. Kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Roh Kudus bebaskan Engkau boleh bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sesi pemberitaan firman Tuhan hari awal, pertengahan hingga pada akhir semua di dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Ini adalah penggalan daripada perikop, ya, satu perikop ayat pertama sampai dengan 13. Nah, saya akan bacakan bagi setiap kita pada saat ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku, ini adalah kalimat terakhir ya di dalam perikop ini yang Yesus sampaikan, yang Yesus beritakan ya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Dan saudaraku, menurut jenisnya yaitu perumpamaan, maka dimaksudkan untuk menyampaikan suatu pesan ya kepada pendengar, kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, juga bagi siap kita melalui sebuah kisah yang mudah untuk dimengerti atau mudah untuk dipahami dan biasanya diambil dari peristiwa kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam perikop ini saudaraku itu berbicara mengenai 5 gadis bijaksana dan juga 5 gadis yang bodoh ya. Ada 10 gadis pada waktu itu. Nah, menurut budaya atau tradisi daripada orang-orang Yahudi di dalam hal pernikahan ya, setelah mereka mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan ketika mereka sudah sampai pada tahap akhir yaitu tunangan dan juga dikatakan mereka sudah pengikatan, maka sebelum mereka tinggal bersama, maka sang mempelai laki-laki maka dia akan menjemput mempelai perempuan ya dalam sebuah pesta yang diiringi oleh 10 orang gadis. Nah, jadi sebelum mereka tinggal sebagai suami istri dalam satu ikatan pernikahan, saudaraku, mereka mengadakan sebuah pesta. Dan biasanya itu ada 10 orang gadis yang dipilih untuk mengiringi mempelai daripada perempuan saudara. Nah, mengapa 10 orang? Nah, kita tidak boleh kita otak-atik bahwa 10 ini kan sama dengan 7 tambah 3. 7 itu adalah angka sempurna. 3 itu adalah angka Tritunggal. Tidak bisa seperti itu. Karena budaya atau tradisi daripada orang-orang Yahudi bahwa 10 itu adalah jumlah yang dibatasi atau jumlah maksimal yang bisa saudaraku 10 gadis itu bisa mengiringi daripada mempelai perempuan. Ya. Nah, saudaraku, kita mau sama-sama kita lebih lagi. Jadi perumpamaan itu sudah dimaksudkan untuk mudah dipahami, juga mudah untuk dimengerti melalui kisah atau peristiwa kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, kembali kepada ayat yang ke-13. Saudaraku, ini adalah sebuah pesan yang begitu penting ya buat setiap kita, buat umat Tuhan,
buat orang-orang percaya dan juga terkhusus buat orang-orang yang Tuhan sudah panggil, sudah pilih untuk mereka boleh melayani Tuhan, apapun bagian-bagian yang Tuhan tetapkan untuk mereka boleh melayani pekerjaan tangan Tuhan, saudaraku. Nah saudara, sekali lagi saya sebelum lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya sekali lagi memberi judul untuk hari ini renungan firman Tuhannya adalah berjaga-jagalah. Yesus katakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, karena kita tidak akan tahu akan hari dan akan waktunya ketika itu tiba. Nah saudaraku, di dalam perikop ini ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Yesus saudaraku, dia ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk kita boleh memiliki sikap berjaga-jaga seperti yang dimiliki oleh 5 gadis bijaksana. Tidak boleh kita contoh daripada 5 gadis yang bodoh, tapi kita mau sama-sama seperti yang Yesus rindukan untuk setiap kita, saudaraku, para pelayan Tuhan khususnya dan juga orang-orang percaya pada umumnya, untuk kita mau sama-sama kita boleh bersikap seperti 5 gadis yang bijaksana. Nah setidak-tidaknya, saudaraku, kita mendapati ada 3 sikap yang benar dalam hal berjaga-jaga yang kita bisa ambil dari saudaraku 5 gadis yang bijaksana. Yang pertama saudaraku, 5 gadis bijaksana ini saudaraku, mereka memiliki sikap mengerti akan prioritas. Ya, mereka mengerti mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipersiapkan untuk mereka bisa mengerjakan hal yang sudah ditetapkan bagi mereka. Nah ketika saudaraku mereka dipilih, 10 gadis dan mereka dipilih, yang 5 ini saudaraku mereka mengerti prioritasnya. Mereka membawa pelita dan mereka pun juga membawa minyak di dalam buli-buli yang mereka bawa. Jadi seandainya pada waktu saudaraku mereka mengiringi sang mempelai perempuan atau sang mempelai wanita saudaraku, dan memang di dalam perikop ini dikatakan bahwa itu mempelai laki-lakinya lama gak datang. Ditunggu-tunggu sampai mereka tertidur gitu ya. Nah saudaraku, ketika tengah malam, ketika saudaraku mereka tertidur, ada orang yang berseru bahwa mempelai pria datang, mempelai laki-laki datang. Nah 5 gadis bijaksana ini saudaraku, mereka segera mempersiapkan pelita dan juga minyak yang mereka bawa di dalam buli-buli mereka. Sehingga mereka bisa saudaraku mengiringi mempelai perempuan untuk saudaraku menyambut mempelai laki-laki. Sedangkan saudaraku yang 5 gadis bodoh, mereka tertinggal. Saudara, dari hal ini kita mau sama-sama belajar bahwa ada berbagai prioritas yang harus kita pahami dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur bahwa Yesus dia memberikan kita sebuah contoh yang luar biasa. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35, ya kita akan sama-sama lihat di sana saudaraku. Markus pasal yang pertama 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus saja yang dia adalah pribadi Allah. Dia juga adalah pribadi daripada Tuhan, saudaraku. Dia memprioritaskan untuk dia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Berarti waktu itu hari, saudaraku, belum ramai dengan banyak orang. Masih banyak orang yang saudaraku mereka tertidur. Masih banyak orang yang saudaraku mereka masih nyenyak, saudaraku, pulas dengan istirahat mereka. Tapi Yesus saudaraku dia bangun. Dia pergi keluar dan dikatakan apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dia tahu prioritas. Dia tahu mana yang harus didahulukan. Dia tahu siapakah pribadi yang harus dia temui pertama kali sebelum dia memulai hari yang begitu padat. Hari yang begitu saudaraku, mungkin saudaraku dia hari itu ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Dan saudaraku Alkitab mencatat bahwa tiap-tiap hari saudaraku dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, saudaraku untuk dia melayani banyak orang. Saudara, dia tahu prioritasnya. Apakah kita pun juga paham dengan prioritas kita? Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari, siapakah pribadi yang pertama kali kita temui? Tentunya kalau kita saudaraku lihat daripada Markus pasal pertama 35, Yesus memberikan kita sebuah contoh yang begitu luar biasa. Dia berjumpa dengan
Bapanya terlebih dahulu. Dia berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum dia menyembuhkan banyak orang. Sebelum dia mengusir setan. Sebelum dia menguatkan yang lemah. Sebelum saudaraku dia mengerjakan banyak hal yang luar biasa. Yang spektakuler saudaraku. Dia berjumpa dengan Bapanya terlebih dahulu. Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita studi masuk sekolah. Atau sekarang ini sekolah daring. Maka kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, kita bersyukur, dan kita menyerahkan aktivitas studi kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita sepanjang hari. Anak saya, saudaraku, itu punya kelemahan itu dalam 2 mata pelajaran. Pertama adalah matematika, kedua itu adalah bahasa Inggris, saudara. Jadi saya hampir tiap hari kalau saudaraku itu pelajaran muncul, maka dia pasti akan tanya sama saya. Tapi saya saudaraku menyarankan untuk dia berdoa, minta tolong sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa menolong dia untuk apa? Untuk bisa mengerjakan 2 mata pelajaran yang bagi dia itu sulit. Tidak hanya dalam hal studi, bahkan juga di dalam hal pekerjaan kita. Pekerjaan di kantor, di perusahaan, di toko, dimanapun Tuhan sudah menempatkan kita di dalam pekerjaan saudara. Prioritaskan Tuhanlah yang terlebih dahulu untuk kita mau sama-sama kita hampiri. Kita berdoa, kita bersyukur. Dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Dia. Supaya pekerjaan yang kita kerjakan, ya, bahkan juga usaha kita, kalau setiap kita adalah para pengusaha. Kita punya saudaraku toko sendiri, kita punya tempat untuk berjualan sendiri saudaraku, kita berdagang. Atau kita saudaraku memiliki usaha catering, usaha roti dan sebagainya. Hampiri Tuhan terlebih dahulu saudara. Saya punya jemaat yang saudaraku dia punya usaha buat roti atau buat kue, saudaraku ya tiap hari dijual di pasar. Bangunnya tuh pagi-pagi loh saudara. Biasanya kalau saudaraku mereka yang punya usaha itu bangunnya jam 2, jam 3, saudara. Mereka sudah beraktivitas supaya ketika nanti jam 5, jam setengah 6 sudah bisa diantar ke pasar atau bahkan lebih pagi lagi saudaraku. Nah sebelum mereka beraktivitas mereka berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong. Supaya Tuhan itu yang memberi kekuatan, memberikan mereka hikmat untuk mereka bisa mengerjakan dengan baik. Apalagi saudaraku di dalam pelayanan kita, pekerjaan pelayanan kita saudaraku. Baik para pengkhotbah, para pemain musik, para pemimpin pujian saudaraku, guru-guru sekolah minggu, kolektan, asher saudaraku, para dancer atau para penari, singer saudaraku, semua saudaraku yang itu adalah pekerjaan pelayanan. Saya mau katakan saudaraku, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Supaya Tuhan berkarya memanifestasikan rohnya lebih lagi melalui setiap kita. Jadi sikap yang pertama yang harus sama-sama kita saudaraku kerjakan dalam hidup setiap kita, yang saudaraku itu kita ambil daripada sikap 5 gadis yang bijaksana adalah mereka mengerti prioritas. Mereka mengerti siapakah yang harus pertama kali mereka hampiri. Mereka tahu, saudaraku, apa yang harus mereka kerjakan pertama kali. Bukan mengerjakan langsung pekerjaannya, tapi saudaraku, Tuhanlah yang pertama kali harus dihampiri. Yang kedua, saudaraku, yang sikap berjaga-jaga yang kita bisa, saudaraku, pelajari, saudaraku, dari 5 gadis yang bijaksana adalah bahwa mereka menyadari bahwa bila saatnya tiba, mereka tidak bisa mengharapkan pertolongan dari siapapun. Mereka menyadari saudaraku, mereka tahu dengan persis jika waktunya tiba, jika harinya datang saudaraku, tidak akan ada pertolongan dari siapapun. Sedangkan 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh saudaraku, itu dikatakan mereka berpikir bahwa kalau nanti waktunya datang, waktunya tiba, mereka masih bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain saudaraku. Itu cara berpikir yang keliru. Sebab Tuhan masih memberi kita kesempatan, maka pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita coba saudaraku lihat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 24 sampai dengan 25. Ini juga adalah saudaraku perikop perumpamaan seorang yang sangat kaya dan juga seorang yang miskin yang bernama Lazarus.
Saya baca buat siap kita Lukas pasal 16 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Lalu ia berseru, ya ini orang yang kaya, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saudara kita mendapati bahwa ketika saatnya tiba, ketika waktunya datang saudaraku, ketika hari itu datang saudaraku, tidak ada pertolongan. Seperti yang digambarkan saudaraku di dalam perikop Lazarus dan juga orang yang sangat kaya yang ada di dalam Lukas pasal 16 ini saudara. Ketika mereka sama-sama mati, saudaraku Lazarus ada di dalam pangkuan Bapak Abraham, dikatakan dia mendapatkan hiburan, dia mendapatkan penghiburan, saudaraku dia mendapatkan segala sesuatu yang baik daripada saudaraku Tuhan. Tetapi orang kaya ini dikatakan ia sangat menderita. Bahkan dia minta supaya Lazarus saudaraku dia mencelupkan saudaraku ujung jarinya supaya memuaskan dahaganya. Gak ada yang bisa menolong dia saudaraku. Ini kesempatan untuk sama-sama kita menyadari, ya, kita mengerti, maka pakai dengan sebaik-baiknya supaya ketika hari itu tiba, kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Itu apa saudaraku? Dia masuk dan turut saudaraku di dalam kebahagiaan daripada sang mempelai yang saudaraku yang sudah dinantikan datang, dan mereka bisa masuk bersama-sama saudaraku di dalam sukacita pesta yang begitu luar biasa. Yang ketiga saudaraku, sikap berjaga-jaga yang harus sama-sama saudaraku dimiliki oleh setiap kita, khususnya adalah para pelayan Tuhan, itu adalah kita menghargai status, ya, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih, seperti saudaraku 5 gadis yang bijaksana, yang saudaraku mereka menghargai keterpilihan mereka untuk mereka bisa mengiringi mempelai perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki saudara. Jadi mereka menghargai ketika saudaraku dipilih 10 orang, ya, saudaraku mereka terpilih, mereka saudaraku dianggap untuk saudaraku mereka layak untuk mereka bisa mengiringi mempelai perempuan, dan saudaraku mereka begitu excited yang 5 gadis bijaksana ini saudaraku. Mereka begitu sangat bersukacita, mereka begitu sangat saudaraku bergairah, mereka begitu sangat saudaraku bersukacita ketika mereka dipilih. Dan saudaraku mereka ketika mereka dipilih dan saudaraku mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi dikatakan di dalam yang pertama yaitu mereka menghargai prioritas saudaraku. Mereka menghargai keterpilihan mereka. Saudara, melalui saudaraku hal ini kita mau sama-sama kita juga hargai apa yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Tuhan sudah memilihmu dari sekian miliar orang saudaraku. Kalau sekarang ini dunia sudah diisi oleh kurang lebih 6, 7 sampai 8 miliar orang saudaraku ya. Dari sekian itu saudaraku kita dipanggil, kita dipilih saudaraku. Tidak hanya sebagai orang yang percaya, tidak hanya sebagai orang-orang saudaraku yang saudaraku siap untuk kita boleh menerima yang namanya saudaraku berkat keselamatan, tapi kita pun juga saudaraku dilayakkan untuk kita boleh melayani Tuhan dan pekerjaan tangannya. Ini sesuatu yang luar biasa, excited saudaraku. Kita mau sama-sama kerjakan di dalam hidup setiap kita. Hargai, ya. Kita mau sama-sama syukuri saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9 saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang tidak asing bagi setiap kita, ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan tetapi kamulah, ya, bangsa yang terpilih. Kamulah saudaraku orang yang terpilih. Kamulah saudaraku pribadi-pribadi yang terpilih. Jadi saudaraku syukuri, hargai saudaraku. Sebab saudaraku apa yang Tuhan telah tetapkan buat setiap kita, itu kita saudaraku tidak pernah bisa membalasnya.
Keselamatan yang Tuhan sudah beri kita tidak pernah bisa membalasnya, saudaraku. Selain kita hanya bersyukur, kita berterima kasih. Dari sekian banyak kita yang saudaraku dipanggil, kita dipilih saudaraku. Kita diberikan talenta, kita diberikan karunia, kita diberikan saudaraku bakat, kita diberikan kemampuan. Berbeda dengan yang lainnya. Kita bisa main musik, kita bisa saudaraku main keyboard, kita bisa main gitar. Kita bisa saudaraku memimpin pujian dan penyembahan. Kita dikasih suara yang bagus saudaraku. Hargai. Hargai saudaraku. Syukuri itu. Sebab apa? Sebab saudaraku Tuhan rindu untuk kita boleh melakukannya dengan setia di dalam setiap kehidupan kita masing-masing saudara. Jadi saudaraku saya mau tekankan pada hari ini saudara. Mari saudara kita mau memiliki sikap berjaga-jaga. Ya. Di luar sana ada begitu banyak saudaraku hal-hal yang mungkin menarik minat kita, menarik keinginan kita. Ya sama seperti saudaraku Paulus pernah menceritakan bahwa dia punya rekan sekerja yang bernama Demas. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa Demas sudah meninggalkan aku, sudah meninggalkan Tuhan. Karena saudaraku dia tergoda dengan dunia ini. Dunia ini saudaraku memang begitu menarik. Tetapi saudaraku hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita harus berjaga-jaga. Ya kita mesti berjaga-jaga karena saatnya kita tidak pernah tahu, waktunya juga tidak pernah tahu, harinya pun juga tidak pernah tahu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa siap kita mau memiliki sikap seperti 5 gadis yang bijaksana. Mengerti prioritas, menyadari bila waktunya tiba tidak ada pertolongan. Dan menghargai apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup mereka. Kita saudaraku akan tutup dengan satu ayat yang luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, kita mau sama-sama, ini adalah sebuah perkataan yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Ini adalah saudaraku perkataan yang Tuhan sampaikan secara pribadi bagi setiap kita. Orang-orang yang sudah berjaga-jaga. Alangkah indahnya ketika Tuhan menyampaikan dan dia langsung saudaraku dia menyebut nama kita masing-masing. Baik sekali perbuatanmu itu, hei Daniel, hambaku yang baik dan setia. Hei hambaku Yohanes, hei hambaku Erta, hei hambaku Erman. Hei hambaku, siapapun nama kita itu adalah sesuatu yang mau sama-sama kita dengar saudara. Ya, biarlah itu sungguh-sungguh boleh menjadi kerinduan kita bersama. Sekali lagi saudaraku, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah berhenti disampaikan. Karena kita akan sama-sama kita berdoa, tetapi Roh Allah akan terus berkata-kata di dalam hati kita, memberikan pengertian-pengertian yang baru. Mari saudaraku tundukkan kepala siap kita dan kita berdoa. Bapa terima kasih Kau sudah menyampaikan akan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah sungguh Tuhan apa yang boleh kami dengar, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Untuk kami boleh menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka memiliki sikap yang baik dalam berjaga-jaga. Mereka mengerti prioritas, mereka menyadari ketika saatnya tiba, harinya tiba, tidak ada pertolongan. Dan juga mereka menghargai keterpilihan mereka untuk mengiring mempelai perempuan ketemu dengan mempelai laki-laki. Bila sungguh-sungguh Tuhan ini yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat pilihan-Mu bagi setiap kami. Para pelayan yang Tuhan Kau telah Tuhan tetapkan di tempat ini Bapa, di gereja-Mu ini Bapa. Bila sungguh-sungguh kami boleh menghargai, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan bersyukur atas semua yang sudah Engkau anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Hingga akhirnya Bapa Engkau berkata kepada setiap kami bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia.
kita telah setia di dalam segala perkara-perkara yang kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Remakan, meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bila sungguh-sungguh Tuhan dimanapun Kau telah menempatkan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Roh Kudus berikan kami kekuatan, Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bila nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus teguh di dalam Engkau. Tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini. Atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau. Tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman bersama hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang pelayan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan mereka Tuhan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinaramaya rama sikata ramaya ramata kiara ramara. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Semoga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, Amin.